Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danendra Artistia Putra dari kelas D3A tingkat 1 Fisioterapi. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk membahas tentang materi regio lumbal. Secara medis, tulang belakang atau dikenal sebagai columna vertebralis adalah serangkaian tulang belakang yang memiliki struktur lentur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut vertebrae atau ruas tulang belakang. Di antara tiap dua ruas tulang belakang memiliki bantalan tulang rawan. Nah, untuk bantalan itu adalah yang biru-biru ini ya teman-teman, di antara tulang-tulang ini. Nah, ini ada biru-biru itu bantalannya atau diskus. Untuk fungsi dari tulang belakang adalah untuk menopang tubuh, mendukung gerak tubuh, dan melindungi sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, tulang belakang itu dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang paling superior atau atas itu adalah cervical. Lalu ada torakal. Nah, tulang torakal ini nantinya akan bersendi dengan tulang rusuk kita atau os costa. Di torakal ini di torakal dan di costa ini mereka berguna untuk melindungi organ-organ tubuh seperti jantung dan paru-paru. Nah, di bawahnya lagi ada lumbal atau lumbar. Lumbal ini adalah tulang pinggang bawah. Lalu di bawah lumbal masih ada sakrum dan os coccygeus. Nah, os coccygeus ini bisa disebut juga dengan tulang ekor kita. Untuk bentuk dari tulang belakang itu seperti ini ya, seperti huruf S. Nah, jika lurus berarti itu ada kelainan pada tulang belakangnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian dari lumbar. Nah, yang pertama adalah ini bagian yang paling menonjol dari lumbar. Nah, bagian ini bisa kita palpasi sendiri, Pak, menggunakan tangan kita di belakang, di ya di tengah-tengah pantat di bawah punggung kita. Namanya adalah processus spinatus. Nah, di bawahnya processus spinatus yang warna ungu ini namanya adalah lamina. Setelah lamina ada processus articularis superior yang nantinya akan bersendi dengan tulang lain. Lalu ada pedicle yang warna hijau ini, lalu ada processus transversus, lalu ini yang putih ini namanya corpus. Untuk korpus kita bisa lihat semakin ke bawah maka ukuran korpusnya akan semakin besar. Hal itu disebabkan karena beban yang ditanggung oleh vertebrae yang di bawah akan lebih besar daripada vertebrae yang atas. Semakin besar beban yang ditanggung, maka korpusnya akan semakin besar. Nah, karena global ini menanggung beban yang berat untuk menopang tubuh, nah di sini di global nomor 4 dan 5 ini akan sering terjadi penyakit yang sering kita ataupun orang-orang alami, yaitu sakit pinggang. Nah, sakit pinggang itu biasanya ada di tulang lumbar nomor 4 dan 5. Lalu untuk bagian-bagiannya lagi, ini adalah korpus, di sini ada pediculus arcus vertebrae, di sini ada processus costalis, processus articularis superior. Ingat ya teman-teman, superior berarti yang atas.
Nah, di sini ada prosesus spinaus, bagian yang paling menonjol dari tulang lumbal ini. Nah, di antara prosesus prosesus articularis superior dengan prosesus spinaus, ada bagian lagi namanya lamina arcus vertebrae. Lalu di sini ada lubang, teman-teman. Lubang ini nantinya akan dilewati oleh medula spinalis. Namanya adalah foramen vertebral, foramen vertebrata atau vertebrae. Nah, di foramen vertebrae ini nantinya akan dilewati medula spinalis. Lalu di sini adalah facies articularis inferior. Di bawahnya ada processus articularis inferior. Mohon maaf ya teman-teman. Ini facies articularis inferior yang biru ini. Nah, yang biru-biru ini nanti akan bersendi dengan tulang vertebrae lain. Nah, jika yang bawah inferior, yang atas baru superior. Di balik di balik processus articularis superior ini ada yang namanya facies articularis inferior yang biru-biru ini teman-teman. Ini. Nah, ini adalah korpusnya, bentuknya seperti ini. Di sini ada processus costalis, yang ini, yang dua di bagian lateral-lateralnya. Nah, untuk gambaran lubang dari lateral seperti ini ya teman-teman. Ada embphysis annularis, ada pedibulus arcus vertebrae, di sini terus ada processus spinosus. Di sini ada lamina arcus vertebrae, di sini ada processus articularis inferior. Nah, di processus articularis inferior ini, di bawahnya yang biru-biru ini ada facies articularis inferior. Nah, di sini ada yang biru ini facies articularis superior. Yang di sini inferior, yang di sini superior. Ingat ya teman-teman, yang superior itu yang atas, yang inferior yang bawah. Di sini ada juga bagian lain foramen venae, dan ini dari embisisnya. Ini di sini korpus, di dalam korpus ini dibelah ya teman-teman. Lalu pada tulang belakang ada beberapa penyakit, yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Lordosis itu badan kita terlalu terlalu tegak, terlalu tegak seperti ini. Jadi bagian ininya terlalu maju. Nah, jika kifosis itu terlalu bungkuk, badan kita bungkuknya melebihi batas normal. Normalnya ini seperti ini, seperti huruf huruf S. Jika ada yang lebih itu berarti ada kelainan pada tulang itu. Nah, untuk skoliosis adalah bengkok atau miring ke kanan ataupun ke kiri. Itulah beberapa kelainan yang ada pada tulang belakang atau kolumna vertebralis. Sekian penjelasan saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.